Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang sequence, konstruksi dasar sequence. Kali ini kita akan mempelajari tentang konstruksi berikutnya yang kita sebut dengan konstruksi selection atau konstruksi pemilihan. Nah, konstruksi pemilihan itu adalah suatu konstruksi yang memungkinkan suatu perintah untuk dikerjakan atau dipilih perintah mana saja yang akan dikerjakan. Jadi kalau kita lihat ada dengan menggunakan flowchart, secara umum itu digambarkan dengan mulai, kemudian ada proses, kemudian ada decisionnya, ada proses pemilihan di sini. Mau milih yang mana yang akan dikerjakan, yang A atau yang B. Kemudian baru mengerjakan berikutnya proses yang C misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ada proses yang melakukan pemilihan di sini. Di sini ditanya dulu ada suatu kondisi yang menyebabkan harus mengerjakan yang A atau mengerjakan yang B. Ini secara flowchart ya. Ini startnya. Jadi ini pertama misalnya proses X, ini proses Y. Ini adalah bentuk daripada suatu pemilihan. Nah, di sini ada proses yang disebut dengan melakukan pemeriksaan kondisi. Jadi kenapa saya menggunakan flowchart sebagai contoh ini untuk menunjukkan bahwa suatu proses seperti ini. Ada proses yang harus dikerjakan A atau B seperti itu. Ada juga proses yang cuma seperti ini jadinya. Ada proses X, kemudian ada proses pemilahan, ini, kemudian ada proses, ini ada pemeriksaan, kemudian ada proses untuk mengerjakan A, mengerjakan A terlebih dulu, kemudian baru mengerjakan B, baru stop gitu. Nah, kita lihat kalau ini ada dua, kerjakan A atau kerjakan B. Kalau di sini tergantung dari kondisi di sini pemeriksaannya, langsung kerjakan A dulu atau langsung kerjakan B. Gitu. Jadi ini ada proses pemeriksaan juga, sama juga pemeriksaan kondisi disebutnya. Cuma kalau di sini ada yang menyebabkan langsung di eksekusi, ini ada perintah yang harus dikerjakan dulu baru mengerjakan perintah berikutnya, ada juga langsung mengerjakan perintah yang B seperti itu. Nah, kita akan mempelajari yang pertama dulu. Nah, salah satu contoh yang paling sederhana adalah buat algoritma untuk menghitung nilai absolut dari suatu bilangan, nilai absolut dari suatu bilangan. Nah, suatu bilangan disebut bilangan absolut itu selalu bilangan yang positif. Jadi kalau kita diminta untuk membuat algoritma program, buat algoritma program
untuk menampilkan nilai absolut ya. Nilai absolut dari suatu input dari keyboardnya. Jadi nilai absolut suatu input dari keyboardnya. Nah, misalnya ini kan kalau membaca dari keyboard input selalu read ya. Read bilangan A misalnya. Nah, nilai absolut dari kalau bilangan yang kita masukkan 5, maka nilai absolutnya adalah 5. Tuliskan, nah, di sini kan buat algoritma untuk menampilkan itu berarti menuliskan. Berarti kita write A karena bilangannya yang dimasukkan sudah jelas positif. Tapi kalau bilangan yang dimasukkannya negatif 5, berarti kita harus ada proses dulu ya, untuk supaya nanti kalau dimasukkan negatif 5 yang ditampilkan jadi 5, positif 5. Nah, berarti ada proses di sini. Nah, prosesnya adalah dengan proses yang disebut dengan pemeriksaan kondisi. Nah, di dalam algoritma kita menyatakan suatu pemeriksaan itu dengan menggunakan operasi pembandingan, operasi perbandingan. Misalnya dengan menggunakan, kalau kita mau memeriksa bilangan positif atau negatif dengan membandingkan bilangan tersebut lebih kecil 0 atau lebih besar 0 ya. Berarti kalau nilai A lebih kecil dari 0 berarti negatif. Maka A tersebut harus dikalikan dengan negatif 1 supaya jadi positif, supaya jadi absolut ya. Tapi kalau bilangannya tidak lebih kecil dari 0 berarti sudah positif. Nah, ini kalau kita zoom seperti ini, maka kita menyatakannya dengan menggunakan perintah if. If A lebih kecil dari 0, then A-nya dikalikan dengan negatif 1. And if. Nah, kotak ini isinya adalah ini. Jadi pernyataan selection atau pemilihan di sini menggunakan pernyataan if. Ini selection atau pemilihan. Jadi di sini kita memilih apakah perintah ini dikerjakan atau tidak berdasarkan suatu kondisi. Ini kondisinya dengan proses perbandingan. Nah, operator perbandingan di sini ada menggunakan sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan, seperti ini. Ini adalah operator-operatornya. Seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan mengapa ada proses assignment itu menggunakan tanda panah ke kiri. Karena kalau tidak menggunakan sama dengan, karena sama dengan digunakan untuk
melakukan perbandingan. Oke, sampai ke sini kita bisa paham ya. Berarti ini adalah pernyataan kalau kondisinya kita diminta untuk membuat program yang kondisinya seperti ini. Jadi kalau kasus seperti ini adalah salah satu contohnya adalah menampilkan nilai absolut dari suatu bilangan. Kalau bilangannya sudah absolut dan positif, maka langsung tuliskan. Kalau bilangannya negatif, maka dikalikan dulu gitu. Nah, nilai hasil pembandingan ini kalau benar, jadi ini kan benar atau salah hasilnya, nilai boolean menurut tipe datanya. A lebih kecil dari 0 enggak? Jadi tergantung inputnya tadi. Kalau negatif 5 berarti A memang lebih kecil dari 0, maka benar, true. Maka dia akan dikerjakan yang di dalam dan ini. Kalau A-nya tidak lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0, berarti tidak masuk ke dalam sini.